Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Kelompok kami terdiri dari Mumtazun Al-Haq, Alfaido Nur Liawan, Muhammad Eriko Matoari, Patrick Diki Marendra, dan Jeffrey Hardianti. Next. Konsep filsafat. Istilah filsafat secara etimologi merupakan padanan falsafah Arab dan filosofi Inggris yang berasal dari bahasa Yunani, filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harafiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Next. Pengertian filsafat. Ada dua pengertian filsafat, yaitu dalam arti proses dan dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Yang kedua adalah filsafat dalam arti teoritis dan filsafat sebagai dalam arti praktis. Next. Konsep filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem, Ruslan Abdul Gandhi. Filsafat sebagai memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dan Pancasila. Motonagoro. Next. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi ketuhanan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Next. Pancasila yang terdiri atas 5 pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang dinilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Next. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Next. Kesimpulan. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditunjukkan kepada bangsa Indonesia, melainkan juga pada manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Next. Ya, terima kasih. Mungkin
Hanya begitu saja presentasi yang dapat kami presentasikan. Bila ada kurangnya kami maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.